Di video kali ini gue bakalan tes iPhone SE 2020 di tahun 2024 ini. Chipsetnya iPhone SE ini dia memiliki chipset A13 Bionic dan RAM-nya 3GB. Tentu aja untuk chipset dan RAM-nya itu di atas iPhone XR. Ya RAM-nya sama sih, XR juga 3GB. Cuman chipsetnya untuk XR A12. Sedangkan untuk SE generasi 2020 ini dia memiliki chipset A13 yang setara dengan iPhone 11. Maka dari itu untuk kelebihannya chipsetnya dia menggunakan chipset iPhone 11 dengan harga yang relatif murah di 2.500.000 sampai 3,5 juta. Ya tergantung kalian lah hoki-hokian tuh beli HP-nya dengan harga berapa. Nah tapi untuk dari kelemahannya HP ini dia memiliki desain yang kompak. Ini udah updatean yang paling baru banget, Karex Street ya. Dulu kita pernah bikin kontennya juga nih untuk game Karex Street waktu awal-awal rilis. Sekarang tuh udah makin berat banget ya. Dulu nih emang game berat banget game ini. Di iPhone 14 Pro pun dia agak berat lama-lama ya. Panas. Lebih cocoknya sih di PC atau di konsol. Oke, langsung aja nih kita udah masuk ke dalam gamenya. Untuk loadingnya kita lihat ya. Seperti ini sekarang. Mobil Porsche. Kalau misalkan pakai ini kita nanti tinggal ubah di settingannya aja. Controllernya tuh kita menggunakan gamepad kita pilih. Kan bisa menggunakan gyroscope, bisa juga menggunakan tombol di layar. Cuma kan untuk iPhone SE karena ukurannya kecil, jadi kalau pegang di layar nih kayak agak nggak kelihatan nanti layarnya. Dan untuk di video tesnya juga kayaknya lebih enak menggunakan gamepad ya, supaya kelihatan layarnya nih guys. Nah buat kalian yang pengen main Karex Street tapi budgetnya di 2.500.000-an, untuk budgetnya tuh cuman iPhone 8 Plus, kalian beli iPhone SE ini udah cukup oke kok. Nah nih kalau misalkan belum bisa berfungsi kalian pencet ini aja. Habis itu kontrol di sini kalian pilih yang gamepad ya. Terus sensitivitasnya, linearity-nya bisa disetting. Oke, untuk soundnya kita matikan dulu. Oke, full. Terusnya untuk grafiknya di sini kita pakai settingan yang 4, 5. Motion blurnya kita offin, smoke intensitasnya high, FPS-nya tak terbatas ya, no limit. Tapi kalau misalkan mau di 30 lock bisa sih, tapi kita no limit aja. Oke. Nah ini mobilnya Toyota Supra, kalian bisa lihat ya. Tuh bisa ya. Jadi untuk ngegasnya mencet yang R2. Rem tuh dan mundur, rem itu L2. Terusnya untuk shift up pencet R1, shift down L1. Oke, kita akan lihat grafiknya ya bagaimana ya. Nah, untuk grafik dari sendiri di HP ini menurut gue sih cukup bagus ya. Di settingan berikut dengan FPS yang dapat ini bisa sampai 60. Tapi mungkin dia nanti ada drop sedikit kali ya. Ini tampilannya kalau misalkan kita pakai settingan yang dari dalam mobil. Nah kan dari agak atas gini sih. Nah agak nge-frame dikit, tapi balik lagi ke 60 fps dia ya.
Untuk downshiftnya agak sejauh ini sih masih aman ya. Grafiknya mungkin kalau dibawa ngebut nanti dia ngerendernya agak berat nih. Nah ini agak turun FPS nya kalau misalkan kencang banget. Nah, oke, di sini kita coba pakai mobil yang lain ya. Kita ganti. Ini kayak untuk settingan drift. Oke. Belum dapat feelingnya guys kalau misalkan main pakai ini, pakai apa, controller. Oh, kalau malam dia agak lebih berat ya. Karena kan ada ininya, apa namanya? Cahayanya tuh, jadi lebih berat aja. Agak ngedrop banyak sih kalau malam hari dan di kota ya. Ya untuk malam hari lebih ngeframe ya, karena kan banyak cahaya yang harus dirender mungkin kali ya. Ini emang game berat banget sih, ini ngeframe loh. FPS nya nggak sampai ke 60 sekarang kalau malam-malam gini. Lagi kalau pakai buat ngedrift gini ya, karena kan smoke intensitasnya ini apa namanya tuh, ngedrop. Nah, jadi bisa-bisa aja kalau misalnya kita mau main Carrack Street-nya ya. Tapi HP-nya nih bakal jadi panas banget sih. Ini panas banget sih. Dan dia cuman mentok di 30 fps kalau misalkan udah panas, guys. Nggak nyangkut di 60 fps lagi. Mungkin kecuali kalau misalkan dia waktunya bakalan day terus, dia bakalan tetap aman sih. Nah kalau masuk night gini, dia jadi berat banget nih si ininya, gamenya, dan FPS nya jadi drop. Tapi kalau ke tempat yang sepi-sepi gini sih ya masih aman lah. Ya ini agak burik sih, tapi tetap aja ada frame dropnya gitu dapet.
Tapi nggak terlalu kelihatan burik banget sih, karena layarnya juga ini kan IPS dan resolusinya kecil. Dan HP-nya nih panas. Menurut gue sih panasnya nih lebih panas dari kita main Genshin ya. Lebih panas dari main PUBG. Di PUBG bahkan nggak sampai kayak gini banget sih. Untuk main Genshin Impact juga panas, tapi nggak sampai kayak gini, cuman agak anget-anget doang. Ini beneran panas tuh, dan ngerendernya juga jadi telat. Nah udah oke. Ukuran layarnya ini nggak enak kalau dipakai main game macam kayak gitu, terlalu kecil. Terusnya HP-nya ini panas banget, jadi sewaktu-waktu bakalan adanya frame drop, bahkan ngehang kayak tadi. Jadi segitu aja videonya. Buat kalian yang kalau mau nyari HP ini, lebih cocoknya sih sebenarnya buat foto video ya, udah bagus banget, overkill banget nih, kameranya bagus banget, buat foto, buat video stabil banget. Tapi satu hal, kalau buat main game layarnya yang kecil, buat nonton juga kurang nyaman karena layarnya kecil, tapi hal itu masih bisa dimaklumin karena chipsetnya yang kenceng. Oke, segitu aja videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.